Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat melayani dan beribadah. Pagi hari ini kita masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Dia, untuk beribadah kepada Dia dengan penuh sukacita. Mari kita datang kepada Dia dalam segala keberadaan kita. Saudara yang mungkin letih lesu, berbeban berat, yang mungkin sekarang ini mengalami sakit penyakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah, mari dengan penuh sukacita kita tetap datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia. Kita memuji, memuliakan namanya, memanjatkan pokok-pokok doa dan mendengarkan pemberitaan firman yang menjadi maksud dan kehendak-Nya, supaya kita dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dengan terlebih dahulu bersaat teduh, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan Tuhan supaya kita dilayakkan untuk beribadah di dalam ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita awali dengan membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita awali dengan pujian hormat bagi Allah Bapa, sebab hanya Dia saja satu-satunya yang layak dipuji, disembah, dan kita berikan hormat. Karya keselamatan Kristus di atas kayu salib menghapus seluruh dosa-dosa kita, dan itu membuat kita layak untuk datang kepada Dia di dalam kerajaan-Nya yang maha kudus. Mari kita beri hormat bagi Allah Bapa. Kita pujikan dengan hikmat, kita sungguh-sungguh menghayati syair demi syairnya, dan kita nyanyikan dengan kesungguhan. Hormat bagi Allah Bapa.
teruskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebagai orang yang sudah ditebus melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam darahnya. Dan maukah saudara bebas dari dosa? Datanglah kepada Dia. Di dalam darahnya ada kuasa. Dan maukah kita menang dari segala nafsu yang jahat? Ajaiblah kuasa darahnya. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, sebab ada kuasa dalam darahnya. Kita yang sudah ditebus diberinya kuasa untuk menaklukkan segala nafsu dan kekuatan dunia yang hendak menipu kita, menjerat kita dengan segala keinginan, supaya kita tetap hanya bersandar pada Dia, hanya berharap kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup hari pas hari. Sebab yang kita hadapi tidaklah mudah. Semakin kita mengikuti Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, akan ada begitu banyak tantangan, rintangan, godaan, dan beban hidup yang kita hadapi. Tetapi ada kuasa di dalam darahnya. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ada kuasa dalam darahnya.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa ucapan syukur, pengampunan dosa, dan kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi, serta berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh hidup, kami boleh mendapatkan kesegaran, kami boleh mendapatkan sukacita, kedamaian, bahkan kami mengingat segala kebaikan, kemurahan, belas kasihan Tuhan kepada kami. Baik berkat yang kami terima secara jasmani maupun rohani, keuangan, berkat Tuhan atas pekerjaan kami, atas studi kami, atas aktivitas kami, dan juga penyertaan Tuhan terhadap apapun yang kami hadapi, persoalan, problem, kesukaran, beban hidup, Tuhan selalu campur tangan, dan untuk semuanya itu kami mengucap syukur. Teristimewa kami mengucap syukur atas darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib yang membasuh kami, setiap kami yang percaya kepadamu, sehingga kami dilayakkan pada pagi hari ini datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Untuk itu kami mengucap syukur. Begitu juga atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap setiap kami, terhadap segala mara bahaya yang bisa mencelakai kami baik secara jasmani maupun rohani. Itu semua menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada kami orang berdosa. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya itu. Kami sadar di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami, dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami bisa menjadi penghalang untuk kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena itu kami mengakui ya Tuhan, segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, baik itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan hati, kata-kata, sikap, dan motivasi, serta apapun yang itu bisa menghalangi kami datang kepadamu. Kami mengaku bersalah, dan kami mohon ampun kepadamu. Kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami, melayakkan kami, sehingga kami bisa datang beribadah sampai selesai. Hanya Engkau yang bisa melayakkan kami, ya Tuhan. Segala perbuatan kami, kesalahan kami seperti kain kotor. Dan semua dosa-dosa pelanggaran kami, tidak ada satupun yang sanggup kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Sebab Engkau Maha Tahu. Kasihanilah kami, ya Tuhan, orang berdosa. Biarlah kami menikmati persekutuan dengan-Mu, khususnya menikmati berkat pemberitaan firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, baik mendengar maupun yang menyampaikan firman. Bapa, singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami di dalam mendengar pemberitaan firman. Pikiran yang membara kemana-mana, pikiran yang kacau balau, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan beban hidup yang begitu berat mengimpit kami. Kami mohon kiranya Engkau angkat semuanya itu, dan Engkau berikan kelegaan kami hati yang sukacita menerima pemberitaan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, diberikan pengharapan baru, diberikan penghiburan, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Berkatilah juga hamba-Mu yang menyampaikan pemberitaan firman, yang sudah mempersiapkannya. Tambahi, ubahi, kurangi, sehingga apapun yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, dan singkirkan segala kuasa-kuasa jahat yang hendak membelokkan pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tumbuh berbuah lebat manis bagi hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Bapa di surga, pakailah kami menjadi pemberita-pemberita firman, pelaku-pelaku firman yang hidup, memberitakan Injil
memuridkan, pergi keluar menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus, supaya mereka percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Pakailah kami ya Tuhan, yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Jangan sia-siakan hidup kami mengembara kemana-mana untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu sendiri yang bernilai kekekalan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberikannya. Berkati juga para pengelola, sehingga semua persembahan ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Berkati hidup kami, pekerjaan kami. Dan Tuhan campur tangan dalam setiap perkara hidup kami. Di dalam setiap kami melangkah, di dalam setiap kami mengambil keputusan apapun itu, dari yang sepele sampai yang complicated maupun berat. Tuhan, kami memerlukan berkat dan hikmat-Mu. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur Kau izinkan kami peroleh pemimpin yang baru, dan biarlah Kau terus memberkati para pemimpin kami hingga pemerintahan ini selesai, dan juga jajaran pemimpin yang baru di dalam mereka memerintah. Biarlah semata-mata mereka fokus untuk kemuliaan nama-Mu, takut akan Engkau, dan mereka Kau arahkan sedemikian rupa sehingga mereka memikirkan kesejahteraan rakyat, keharmonisan rakyat, kerukunan rakyat, kejayaan bangsa dan negara kami. Kami juga rindu bangsa dan negara Indonesia ini berkati sedemikian rupa sehingga berdiri sejajar dengan negara-negara maju, dan semakin berkurang kemiskinan, semakin berkurang korupsi. Hanya campur tangan dan kuasa-Mu saja yang sanggup mewujudkan semuanya itu. Oleh karena itu kami terus berdoa, Engkau berkati para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, wali kota, bahkan sampai yang terkecil, kiranya Tuhan tetap berkati. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini bertugas memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang ada di pedalaman dan pedesaan. Kiranya Kau berkati sedemikian rupa sehingga firman yang mereka beritakan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, dan mereka boleh dibangunkan, mereka boleh dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi alat-Mu. Berkatilah apapun yang mereka hadapi saat ini, segala persoalan, Tuhan, kiranya Kau campur tangan dan pakai kami yang sudah Kau berkati, terutama yang begitu melimpah untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan dan menggunakan setiap berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berbagi kepada sesama, menyalurkan berkat kepada para hamba Tuhan pedesaan dan pedalaman yang masih kekurangan, sehingga mereka boleh melayani dengan lebih lagi. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan bidang ekonomi, mungkin karena bangkrutan, modal habis-habisan, bahkan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bapa, masih ada Engkau yang adalah sumber berkat. Kami datang kepada-Mu, kiranya Engkau lawat satu persatu jemaat-Mu. Biarlah mereka dipulihkan, demikian juga mereka yang sakit, apapun saja mereka, baik jasmani maupun rohani, mereka dapat disembuhkan dan memakai kesehatan mereka untuk memuliakan Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang saat ini mengalami kemerosotan iman karena begitu berat beban hidup yang mereka hadapi, begitu kompleksnya persoalan yang mereka hadapi. Mereka ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari iman mereka, ingin undur dari pelayanan,
ingin undur dari gereja. Bapak kiranya Roh Kudus melalui mereka dan pakai kami untuk memberitakan firman, untuk menguatkan mereka, untuk menghiburkan mereka, sehingga mereka ditarik kembali ya Tuhan, dan masuk dalam persekutuan untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami yang bersuka cita saat ini menikmati berkat Tuhan, baik itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun hari jadi, kelahiran, maupun menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Sempurnakanlah sukacita mereka, dan mereka mengingat senantiasa bahwa semuanya datang daripada-Mu. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, sisa hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, istri, suami, anak-anak kami, ke dalam tangan pemeliharaan. Kiranya Engkau sendiri yang menjaga, Engkau sendiri yang menopang, dan Engkau sendiri yang terus memimpin kami untuk setia mengikuti Engkau sampai akhir. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi kasih Allah. Biarlah di dalam sisa-sisa hidup kita ini, kita senantiasa mengingat kasih Allah yang begitu besar. Kalau kita melihat mengukur kasih Allah, jangan hanya dari berkat-berkat-Nya saja. Karena itu semua akan berubah pada saat berkat-berkat itu tidak kunjung hadir atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi melihat kasih Allah, pandanglah saya. Di sana kasih Allah yang terbesar menyatakan, yang menebus seluruh dosa-dosa kita dan memberikan kita tempat di surga. Dan di sanalah harapan terbesar orang percaya, hidup di dalam kasih Allah, di dalam kekalahan, bersama Dia di dalam kekalahan. Dan hal-hal yang bernilai kekalahan itulah yang seharusnya kita kejar di dalam hidup ini. Mari kita pujikan kasih Allah.
mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Kita buka Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ini kita akan renungkan makna teologis dari jala koyak yang mengubahkan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan, menggali firman Tuhan, dan mencari apa makna teologis dari berkat Tuhan di dalam peristiwa jala ikan yang koyak ini. Kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, berkat Tuhan itu selalu ada, selalu tersedia. Bahkan di dalam kita marah, di dalam kita kesal bersungut-sungut, Tuhan masih memberikan nafas kepada kita, kehidupan kepada kita. Dan berkat Tuhan itu sepenuhnya tergantung pada kehendak dan belas kasih-Nya, bukan tergantung kesalahan kita, perbuatan baik kita, apapun yang ada di dalam diri kita. Sebagai orang yang mempunyai natur berdosa, yang hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dia adalah Allah yang berdaulat, dan hikmatnya melebihi siapapun. Itu artinya dia tidak membutuhkan nasihat siapapun, sebab dia sumber hikmat. Dia yang mempunyai inisiatif, kapan waktunya memberi, kapan menahan, ataupun kapan menyingkirkan genggaman berkat-berkat yang sudah dia berikan, yang orang itu pegang erat-erat untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan bisa menariknya kapan saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu menjadi daya tarik di banyak gereja, di mana pesan-pesan ini selalu menjadi hal yang utama, suatu penekanan.
khususnya yang hanya bersifat materi. Tetapi jarang sekali menyadarkan jemaat akan berkat-berkat Tuhan yang secara rohani. Dan pagi hari ini kita melihat perikop ini menceritakan mujizat Yesus mengisi jala-jala para nelayan dengan ikan hingga jala-jala mereka hampir koyak ataupun robek. Mujizat ini bukan hanya tentang kelimpahan materi, tetapi juga ada atau memiliki makna teologis yang mendalam yang patut kita renungkan. Mari kita gali firman Tuhan ini dan melihat apa sebenarnya makna teologis di balik semuanya itu. Yang pertama kita melihat bahwa Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di lingkungan kampung nelayan itu. Dan banyak orang yang datang ke sana untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita balikan sendiri terhadap diri kita. Kalau Tuhan hadir begitu dan memang Dia Maha hadir, Dia hadir di mana saja. Tetapi kalau Tuhan hadir begitu dekat dengan kita, renungkan, kita akan datang kepada Dia dengan tujuan apa? Dengan motivasi apa? Ingat, Dia Maha tahu. Dia tahu yang kita pendam motivasi kita datang kepada Dia. Dia tahu. Bahkan sebelum kita memanjatkan doa-doa, Dia sudah tahu. Apakah kita datang kepada Dia untuk mendengarkan firman-Nya, untuk kita lakukan, atau hanya untuk agar mendapatkan keuntungan atau faedahnya secara egois, supaya kita mendapatkan berkat 60 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, dan sebagainya. Sesuatu yang egois. Di sini kita melihat orang banyak yang mengorbankan Dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Betapa luar biasanya. Mereka ini adalah nelayan. Tapi begitu banyak orang-orang yang diberkati Tuhan secara melimpah datang kepada Tuhan dengan sikap dan motivasi yang kacau balau. Dengan sikap dan motivasi jiwa dagang yang sebenarnya tidak pantas untuk hadir di hadapan Tuhan dengan motivasi yang kacau balau dan egois seperti itu. Tapi mereka orang-orang yang sederhana ini datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka menunggu firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara lapar dan haus akan firman Tuhan atau tidak? Apakah hanya cukup sudah diberkati? Ya sudah. Atau kita juga sudah datang setiap minggu ke gereja? Begitu. Saudara datang kepada Yang Maha Kuasa atau kepada siapa? Saudara minta supaya dituruti kemauan saudara. Bagaimana saudara memperlakukan Tuhan? Dengan motivasi, dengan pemikiran kehendakmu yang terjadi, atau sebaliknya, Tuhan turuti permintaanku, semua permintaanku. Kalau sudah terturut, kalau sudah semuanya terpenuhi, maka akan mau percaya. Begitu. Iman yang genuine, iman yang asli, iman yang menyelamatkan, bukan demikian. Saudara merasakan berkat atau tidak, melihat berkat atau tidak, saudara tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu mendapatkan kebaikan bagi diri saudara. Saya percaya itu tidak mudah memang. Ada kalanya kita lemah di dalam iman percaya oleh berbagai macam kesukaran. Tapi pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan semata-mata karena cinta Tuhan. Kita mau mendengar firman-Nya, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Datang kepada Tuhan harus bersikap yang benar dalam
kita beribadah maupun melayani ataupun memperlakukan Tuhan. Dengan motivasi yang benar di hadapannya, bukan hanya untuk menuruti seadanya keinginan agar Tuhan menuruti keinginannya. Motivasinya harus benar di hadapan Tuhan. Terlebih lagi saat kita melayani, Dia yang harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Bahkan kalau orang tidak menganggap pelayanan kita atau menganggap sekilas selalu, tidak masalah. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Kerjakan dengan sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas. Siapa saya itu tidak mudah. Saat kita mengikut Tuhan, saat kita melayani Tuhan, detik kita memutuskan itu, detik itu juga kita menjadi musuh iblis, setan, beserta kroni-kroninya. Dan itu tidak mudah. Nabi-nabi, rasul-rasul mengalami berbagai macam kesukaran. Maka celakalah hamba Tuhan yang mengajarkan mengikut Tuhan serba enak, serba mulus, serba lancar, serba diberkati, bebas dari sakit penyakit dan sebagainya. Itu adalah Injil yang lain. Kalau dalam pelayanan saudara relatif tidak ada gangguan, seharusnya kita curiga. Mengapa setan tidak menyerang? Apakah pelayanan kita sudah menyimpang, sudah sesuai dengan kehendak setan sehingga tidak perlu diserang dan sebagainya? Gereja-gereja yang demikian bertobatlah. Jangan pikir pelayananmu, jemaatmu begitu banyak, engkau anggap itu sebagai suatu kebenaran. Manakala sebenarnya firman Tuhan yang kau sampaikan tidak seperti yang Tuhan maksud, tidak seperti yang firman Tuhan gambarkan dan sebagainya. Maka firman Tuhan adalah pengujinya, standar pengujinya. Apapun itu, pengajaran, kesaksian, ujilah dengan firman Tuhan. Maka kalau ada hamba Tuhan yang tidak mau diuji oleh firman Tuhan, tinggalkan dia. Saudara tunduk pada firman Tuhan, saudara tunduk pada firman Tuhan, saudara tunduk pada Tuhan sendiri. Mari kita melihat di ayat berikutnya. Ini tentang perintah supaya menebarkan jalan. Kalau Tuhan menyuruh, apakah kita taat? Atau timbang-timbang dulu? Ini masuk akal tidak? Ini menguntungkan tidak? Selalu ya, sebagai natur orang yang berdosa, kita selalu meletakkan semuanya itu pada logika kita. Tetapi sebagai orang percaya, logika kita, pikiran kita, kehendak kita, hati kita harus tunduk pada firman Tuhan. Itu masuk logika atau tidak, masuk akal atau tidak. Kalau itu adalah firman Tuhan, tunduk, taat, patuh. Dan jangan pedulikan dengan dunia yang menganggap, oh itu nanti kamu jadi orang fanatik. Renungkan saudara, bagian firman Tuhan mana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, tidak akan menjadi sesuatu yang membuat orang-orang dunia ini tergoncang, yang menganggap sebagai fanatik dan sebagainya. Coba renungkan, bagian firman mana kalau kita terapkan sungguh-sungguh, kita tidak akan dianggap sebagai fanatik dan sebagainya. Esensinya adalah kita tunduk pada firman Tuhan, hormat pada firman Tuhan atau tidak, ya atau tidak. Kita melihat betapa sederhananya Yesus ini. Tuhan Yesus mengajar dari atas perahu, dari suatu tempat yang sangat sederhana, papan yang mengambang gitu ya. Bagaimana dengan kita, khususnya engkau saudara-saudara hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita pilih-pilih tempat pelayanan, mengutamakan gereja-gereja besar yang memberikan PK besar atau fasilitas yang nyaman?
Kalau gerejanya kecil terlebih lagi tidak memberikan PK, tidak mau dipanggil. Sebagai hamba Tuhan yang sejati, kebanggaan kita adalah kalau kita diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun itu, di tempat yang sederhana ataupun di tempat yang elit, tidak masalah. Kita siap gimana saja, offline maupun online. Karena firman Tuhan itu yang akan mengubahkan baik pada pendengarnya maupun kepada kita sendiri yang menyampaikannya. Dan firman itu bisa mengubahkan karena ada kekuatan Allah di dalamnya. Dan kita lihat ya, panggilan Tuhan itu mengubahkan. Jadi peristiwa ini sebagai simbol peristiwa jala yang koyak ini, sebagai simbol dari panggilan efektif Kristus kepada umatnya. Kasih karunia yang melimpah yang diberikan kepada mereka yang dipanggil. Mari ikutlah aku. Pagi hari ini Tuhan memanggil saudara untuk dipakai sebagai alatnya. Maukah kita memberikan diri kepada Dia untuk dipakai sebagai alatnya? Jangan katakan kita tidak bisa apa-apa, tidak pandai bicara, tidak pandai mendekati orang, memberitakan Injil atau berbagi firman. Kalau kita memberikan diri, Tuhan pasti memperlengkapi. Apapun itu, Tuhan akan melengkapi. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Mari kita gali satu persatu makna teologisnya. Yang pertama adalah panggilan efektif. Jadi dengan mujizat ini menunjukkan kepada kita kalau panggilan Tuhan Yesus tidak dapat ditolak dan itu akan menghasilkan buah yang melimpah. Kalau panggilan itu sejati dari Tuhan dan saudara diyakinkan dengan kuasa Roh Kudus, tunduk, taat, dan patuh. Ya Tuhan, aku mau Engkau pakai. Sekalipun mungkin kita dipanggil dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Tuhan yang punya semuanya, saudara. Apalagi kalau saudara dipanggil saat ini dalam keadaan saudara sudah diberkati secara melimpah. Ada begitu banyak yang bisa saudara lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan harta, kekayaan, uang yang saudara punya, yang dari Tuhan. Ada begitu banyak yang saudara bisa lakukan. Jadi peristiwa ini menggambarkan bagaimana mereka yang dipanggil oleh Kristus akan menerima kasih karunia yang melimpah. Paling tidak dalam hal rohani. Tidak banyak saudara yang merenungkan berkat kerohanian yang melimpah itu tidak banyak. Dari yang tidak tahu apa-apa, yang tahu banyak hal. Semakin banyak Tuhan memberikan berkat baik jasmani maupun rohani, ada tanggung jawab di baliknya yang harus kita pakai untuk kemuliaan. Ada kasih karunia yang melimpah. Jadi mujizatnya ini menyadarkan betapa besar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada umatnya. Seperti berkat ikan yang melimpah, demikian juga kasih karunia Tuhan berlimpah bagi mereka yang percaya kepada Dia. Jaminan hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus itu pasti. Saudara punya juru selamat, saudara pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, pasti. Tetapi sebaliknya, tanpa juru selamat, saudara pasti binasa di dalam kekekalan. Karena saudara sendiri harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosa dari lahir sampai mati. Dan upah dosa adalah maut. Bisa pasti di neraka.
Tanpa juru selamat satu, dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Renungkan dan camkan. Segera ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara saat ini juga. Yang ketiga ada transformasi hidup. Jadi peristiwa ini juga menggambarkan transformasi hidup yang dialami oleh mereka yang mengikuti Yesus. Seperti Simon Petrus yang menjadi penjala manusia setelah mengikuti Yesus, demikian juga hidup kita akan diubahkan ketika kita menanggapi, merespon panggilannya. Artinya kita mulai diubahkan sedemikian rupa, mempunyai selera rohani untuk melayani Dia, untuk berpartisipasi di dalam setiap pelayanan. Hidup total yang memuliakan Tuhan di segala aspek. Selalu Roh Kudus mengarahkan ke hal-hal yang demikian. Apakah kita mempunyai sikap yang diubahkan atau tidak? Atau jangan-jangan iman kita ini iman yang palsu? Mari memperlengkapi diri, mengasah diri dengan rajin. Rajin menggali, membaca, merenungkan, mempraktekkan firman Tuhan, mewartakan Injil firman Tuhan di mana saja. Berikutnya kita lihat perintah bertolak dan memberi penjara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu aktif, tidak pasif, tidak hanya berdiam diri saja ataupun pasrah, karena kita akan jatuh dalam fatalisme. Fatalisme itu ya karena kita percaya Allah itu berdaulat. Allah berdaulat, tetapi manusia bertanggung jawab. Meskipun saudara percaya Allah berdaulat, kalau berani tengok kiri kanan. Kalau enggak ya pasti akan ditabrak. Kalau sakit ya ke dokter supaya sembuh. Kalau ingin lulus ya belajar. Itu tanggung jawab kita, bukan fatalisme. Oh kalau sembuh kan ya, kalau memang ditetapkan sembuh ya itu fatalisme namanya. Mengikut apapun perintah kehendak Tuhan dengan tidak berbantah-bantahan atau RRQ. Maka logika hati kehendak kita tunduk pada firman Tuhan. Demikian juga dengan gereja. Gereja dipanggil keluar, menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Juru Selamat. Taat perintah Tuhan sekalipun kelihatan itu tidak masuk akal. Nah, gereja kita bagaimana? Apakah banyak kumpul di dalam saja dan tidak keluar, tidak menjangkau siapapun di luar sana? Apakah jemaat tidak mempunyai selera rohani untuk memberitakan Injil dan sebagainya? Memberitakan Injil bukan hanya pekerjaan pendeta, penginjil, majelis, pengurus gereja. Semua jemaat diperlengkapi untuk pergi keluar, menjangkau jiwa-jiwa untuk kita bawa kepada Kristus. Dan berkat selalu dihubungkan dengan ketaatan. Setelah melakukan perintah Tuhan, kita lihat di sini mereka mendapatkan banyak ikan hingga jala mereka mulai koyak. Kita renungkan ya, betapa besarnya berkat Tuhan pada yang taat mengikuti Dia. Tapi ingat, ini jangan dijadikan motivasi di dalam mengikut melayani Tuhan. Lakukan pelayanan apapun itu semata-mata karena cinta Tuhan. Jadi mujizat ini menunjukkan bagaimana Tuhan memberkati usaha manusia ketika mereka bekerja di bawah bimbingannya, dan menunjukkan betapa besar berkatnya ketika kita taat kepada Dia.
segala jerih payah kita bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Paling tidak kita mendapatkan berkat rohani yang melimpah, yang mengarahkan kita pada kebenaran. Tidak banyak orang yang diberi pengertian kebenaran firman Tuhan yang bernilai kekal. Apalagi kalau mereka hanya dengan motivasi datang ke gereja seminggu sekali sudah. Dapat apa, saudara? Dalam hal berkat jasmani itu diberikan secukupnya. Standar bagi orang percaya itu seperti dalam doa Bapa Kami. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan, nabi-nabi kan kaya-kaya juga. Saudara, dalam perjanjian lama, salib Kristus itu belum terjadi. Maka kasih Tuhan dinyatakan dengan berkat yang begitu melimpah. Abraham kaya, Yusuf kaya. Tetapi setelah Yesus disalib, salib itu terjadi di Golgota, standar itu sudah berubah. Cukup kasih karunia Tuhan. Asal ada sandang, pangan cukup. Ya tentu saja kita akan berusaha lebih untuk mendapatkan lebih. Tapi dengan kesadaran jadilah kehendak. Kalau kita sudah berusaha begitu susah payah, dan itu yang kita dapat, lebih baik kita bersyukur daripada kita bersungut-sungut. Nah, aplikasinya bagaimana di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama, kita harus kerja keras dan berkat Tuhan akan datang sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Walaupun para nelayan itu berpengalaman dalam menangkap ikan dan telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil, tapi ketika mereka taat kepada Yesus, mereka menerima berkat yang melimpah. Di saat mereka bersandar dan mengandalkan Tuhan. Demikian dengan kita. Sekian apapun yang kita lakukan, kerja keras mati-matian yang kita lakukan, tanpa berkat Tuhan, semuanya akan sia-sia. Karena itu, orang labor, kerja, dan berdoa. Tetapi juga harus didasarkan iman, kehendakmu jadilah. Karena kita tidak maha tahu, tapi Dia maha tahu dan maha kuasa. Usaha kita akan diberkati ketika kita mengikuti petunjuk Tuhan. Dan kita membutuhkan berkat Tuhan itu setiap saat. Tidak ada waktu di mana kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Berikutnya adalah tentang kesabaran dan kepercayaan. Jadi betapa pentingnya kesabaran dan kepercayaan dalam menunggu berkat Tuhan. Tidak buru-buru di dalam menantikan berkat Tuhan. Tidak memaksa-maksa Tuhan dengan sikap yang kurang ajar atau main perintah. Tidak juga memperlakukan Allah seperti jin lampu Aladin yang harus menuruti semua permintaan kita secara egois. Iman yang sejati bukan demikian, saudara. Para nelayan menunjukkan kepercayaan mereka kepada Yesus dengan mengikuti perintahnya, sekalipun mereka telah gagal sebelumnya. Kalau Tuhan yang perintahkan, kita kerjakan. Yang ketiga, berkat yang melimpah dan hal kecukupan. Mujizat ini mengajarkan kita betapa Tuhan mampu memberikan berkat yang melimpah dan tak terduga kepada mereka atau siapa saja yang taat dan setia kepadanya. Bagi kita yang percaya, cukup anugerah Tuhan.
Kecukupan seperti dalam doa Bapa kami, anugerah melalui salib Kristus itu cukup bagi kita, dan itu juga akan berdampak di segala aspek kita. Kita tidak rakus, tamak, egois terhadap berkat Tuhan dan menyalurkannya kepada orang lain. Manakala kita diberi kesempatan menikmati berkat lebih. Renungkan bahwa yang punya semua sumber daya alam ini, termasuk sumber daya ikan, itu Tuhan. Berkat-berkatnya tidak boleh menjadi tujuan utama kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, tetapi melakukan dengan motivasi yang benar semata-mata karena cinta Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita dan memberikan anugerah keselamatan hidup yang kekal. Di bagian akhir firman Tuhan kita melihat Simon tersungkur dan sadar akan dosa-dosanya. Mujizat itu menyadarkan. Mujizat itu membuat semua orang takjub. Jadi jangan takut dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Panggilan Tuhan Yesus itu berkuasa dan efektif. Jadi ini adalah ilustrasi panggilan Yesus yang berkuasa dan efektif. Yesus dengan kuasanya memanggil orang untuk mengikutnya, dan mereka yang dipanggilnya tidak dapat menolak panggilan itu. Suka atau tidak, terpaksa atau sukarela, kalau Tuhan yang memanggil, orang itu pasti akan ikut. Bayangkan, dia itu maha kuasa, dia itu maha tahu. Dia berkuasa penuh atas ciptanya. Sekalipun mungkin sudah berusaha menolak keras menghindar panggilannya, kalau itu adalah panggilan yang asli, yang genuine, panggilan Tuhan, mereka akan mengikutnya. Saudara akan mengikut panggilan Tuhan. Daripada berontak, daripada menghindar, daripada sembunyi, daripada lari dari Tuhan, lebih baik kita taat, tunduk, patuh menjalani panggilan Tuhan, karena Dia sendiri yang akan menyertai dan memampukan saudara. Jadi saudara, kuasa dan kedaulatan Kristus Tuhan, Dia adalah Allah yang berdaulat. Mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas alam semesta, termasuk makhluk laut. Ini mencerminkan, menunjukkan kedaulatannya atas seluruh ciptaan. Jadi pagi hari ini, panggilan Tuhan diberikan kepada saudara untuk mengikut Dia, untuk melayani Dia. Ketika Dia memanggil, orang-orang merespon dengan taat, seperti yang dilakukan Simon Petrus dan rekan-rekannya. Bagaimana dengan saudara? Firman Tuhan memanggilmu dan saudara untuk dipakai sebagai alatnya, melayani Tuhan. Dibutuhkan iman dan ketaatan. Di sini pentingnya iman dan ketaatan dalam menanggapi, dalam merespon panggilan Kristus. Dan Simon Petrus menunjukkan ketaatan yang mendalam. Sekali lagi, jalan ikan yang koyak adalah lebih besar dari sekedar kisah tentang kelimpahan ikan. Itu adalah gambaran dari panggilan efektif Kristus terhadap orang-orang pilihannya. Berkat Tuhan yang melimpah bagi mereka yang taat, dan karunia yang melimpah yang mengubah hidup untuk hidup ikut Tuhan. Melalui mujizat ini, kita diajak untuk mengandalkan kuasa dan kedaulatan Kristus Tuhan, menunjukkan iman dan ketaatan kita dalam setiap langkah hidup kita, serta mengalami transformasi hidup yang sejati melalui kasih karunia Tuhan. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan hanya dari berkat-berkatnya saja.
atau mujizat-mujizatnya saja, tapi pandanglah salib. Di sana sekali lagi kasih yang terbesar dinyatakan. Kita melihat atau tidak, mengalami atau tidak, tetap percaya, dan itulah iman. Percaya bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apakah kita termasuk mengasihi Dia? Siap sedia dipanggil Tuhan, dipakai jadi alatnya bagi kemuliaannya, menjadi penjala manusia, membawa jiwa-jiwa kepada Juru Selamat, mewartakan Injil salib Kristus yang menyelamatkan, yang bernilai kekekalan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan meletakkan segala harapan kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang menyediakan, Engkau yang mempunyai semuanya ini. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami mau berkomitmen, kami mau menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, mewartakan Injil, memberitakan Injil, menjadi murid-murid Tuhan, dan dengan penuh sukacita melayani Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Inilah kami ya Tuhan, segala keberadaan kami, masa depan kami, kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang memakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Pakailah kami ya Tuhan, dan singkirkan segala ketakutan, kecemasan, keraguan di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Perlengkapilah kami, sehingga kami bisa setia mengikut melayani Tuhan sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persiapan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Sambil persembahan kita persiapkan, mari kita pujikan pujian Rajakanlah Yesus. Mari kita dengar pujian Rajakanlah Yesus.
Kita akan mengakhiri pada online pada pagi hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita hari lepas hari dipimpin dengan hikmat dari Tuhan. Mari kita pujikan doksologi, kita kembalikan segala hormat, pujian dan sembah hanya bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi. Saudara saya yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman, saudara. Sekolah Teologi Online Surabaya STOS akan masuk mata kuliah baru, yaitu eskatologi tentang doktrin akhir zaman dan juga eksposisi kitab Roma. Masih belum ditentukan hari apa ya. Jadi kita melihat nanti kebanyakan requestnya hari apa. Kalau jamnya kelas malam, saudara, jam 7 malam. Jadi silakan saudara yang mau ikut bisa WA di nomor WA yang tercantum di layar. Demikian juga untuk saudara yang mau jadi jemaat ataupun bergabung di dalam pelayanan, kontribusi dalam pelayanan, bersinergi, bekerja sama. Mari kita pelayanan bersama-sama, mengerjakan pekabaran Injil, mengerjakan misi, mengerjakan bersama-sama pelayanan bagi Tuhan. Saudara bisa menghubungi nomor handphone yang tertera di layar juga. Ibadah online selesai dan silakan saudara bersatu mengucap syukur. Selamat menjalani hari-hari ke depan dalam bimbingan hikmat dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.